Aku cuma ngikutin kata hati aja sih sebenarnya, karena apa ya? Mungkin setiap orang yang udah bertambah umur ya, semakin matang, bukan semakin tua ya, semakin matang, kayaknya semakin pengen berbuat lebih untuk akhirat ya. Karena kan yang kayak gini-gini tuh bukan money oriented gitu ya, bukan cari uang gitu ya, tapi lebih kepada apa sih yang udah aku bikin selama Allah kasih umur gitu loh. Oke, kerja, syuting, ono ini segala macam dengan segala aktivitasnya, tapi aku niat dalam hati Bismillah sedikitnya aku sisihkan waktu untuk berkegiatan yang memang tujuannya adalah lillahi ta'ala gitu. Jadi kayak begini-begini nih buat aku jadi salah satu peluang untuk bisa menyeimbangkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin lebih ke personal gitu loh. Oh, gue mau syuting gitu ya, ujung-ujungnya apa sih ya, tujuannya ya untuk cari duit gitu ya, untuk nambah-nambah uang belanja gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang kayak gini kan menurut aku ini justru tabungan atau investasi akhirat gitu loh. Jadi aku percaya mudah-mudahan apa ya, kegiatan kayak gini lebih banyak aku isi selain kajian, karena apa namanya, pasti banyak rahmat dan banyak berkah kalau kita banyak berkontribusi, entah itu kecil porsinya atau besar, tapi minimal ada upaya lah buat aku untuk bisa berkegiatan yang nggak cuma dunia doang. Kalau kajian sih alhamdulillah udah lama ya, maksudnya udah dari aku 2019 berhijab, 2000 abis pandemi sih, abis pandemi 2021 tuh baru mulai marak kajian. Tapi mungkin kajian sekarang beda dengan waktu tahun 2022 atau 2023 ya, yang mana kajiannya mungkin hanya ibu-ibu kompleks atau ibu-ibu sekolah atau ibu-ibu tertentu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah masya Allah, teman-teman dari public figure atau artis pun kita sampai bejibun banget, banyak banget majelis taklim yang dinaungi oleh para teman-teman artis dan public figure. Jadi sebenarnya kemudahan tuh sekarang enak banget. Udah tinggal milih mau kajian ya ustadznya lokal, ustazahnya lokal, mau yang di dekat rumah, mau yang di komunitas sekolah, komunitas artis public figure, atau kita mau lebih lebar lagi yang nasional, yang ustadznya dari luar. Sekarang tuh dikasih kemudahan banget, cuma tinggal mau atau enggak, mau ngelangkahin kakinya untuk berada di majelis-majelis nggak gitu loh. Cuma itu aja sih. Pas selama ikut kajian maksudnya mana ceramah atau siapa dari ustadz atau agama siapa sih yang buat kita bisa tuh kesentil gitu, ada dan proses yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Sebenarnya aku tuh bukan termasuk orang yang fanatik dengan salah satu ustadz dan ustazah ya, karena buat aku semua ustadz dan ustazah itu guru yang mana menurut aku tidak ada yang bisa aku perdebatkan, karena aku orang yang fakir ilmu ya. Jadi buat aku yang paling menyentil adalah masalah-masalah tauhid. Kayak misalnya kalau dari lokal itu contohnya misalnya Ustadz Hilman Fauzi atau Irfan Rizky, atau kalau kita mau bicara fikih sama Ustadz Adi Hidayat atau UAS ya. Tapi kalau lebih ke kolbu atau menyentuh ke hati yaitu Ustadz Hilman Fauzi, Irfan Rizky sama Agim. Mereka tuh konsisten berbicara masalah tauhid atau akidah. Tapi kalau mau belajar fikih beda lagi nih gitu, mau Ustadz Hidayat atau UAS gitu ya. Kalau mau bicara tentang masalah psikologi Islam yang mana kita bisa mengenal diri kita sendiri, kalau dari luar adalah Ustazah Dinia Suaib. Karena kalau untuk di Indonesia yang spesifik untuk masalah psikologi itu ada Dr. Aisyah Dahlan, pasti udah pada tahu ya, beliau konten mulu, atau Ustadz Bendri. Itu juga salah satu ustadz dan ustazah yang ngomong masalah psikologi Islam.
Tapi semua itu pasti akan nyentuh hati kalau kita menerima materinya dengan kosongin pikiran. Jadi ibaratnya kita mau ngisi gelasnya dikosongin dulu mas, dibuang dulu airnya. Jadi ketika kita nyerap dari semua guru, itu pasti akan kesentuh hati. Jadi aku bisa kadang-kadang nangis, bisa kadang-kadang kayak ketampar gitu ya. Ya dengan sering ngedengerin nasihat dari atau tausiah dari Ustadz dan Ustazah, itulah yang membentuk kita jadi hati ini tuh lama-lama akan soft, akan mudah untuk tersentuh, akan mudah lebih menangis, akan mudah lebih merasa diri ini banyak dosa, banyak kurang, banyak nggak sempurnanya, banyak lalainya, banyak nggak ya pokoknya kita akan selalu merasa kurang terus. Tapi waktu pas itu ada nggak sih yang akan selain kajian? Apa? perubahan individu kak, Selain itu banyak kajian seperti apa? Perubahan individu, aduh kalau perubahan individu mungkin apa ya, agak ngeri kalau menilai diri sendiri ya, oh gue udah gini kayaknya takutnya malah jadi ria ya. Tapi intinya buat aku sih perubahan itu aku tujukan untuk mencambuk diri aku yang misalnya kadang-kadang masih suka males buka Quran gitu ya. Kayak ada misalnya salah satu nasihat Ustadz kayak misalnya gini, kita tuh sebenarnya hidup dilalaikan oleh apa sih? Oleh handphone. Berapa banyak dalam satu hari kita pegang handphone, itu ketabok loh mas, beneran. Karena kalau dipikir-pikir begitu kita ngelihat penggunaan handphone tuh dalam satu hari bisa 4 jam lebih dalam satu hari. Dari mulai scrolling, dari mulai buka YouTube, dari mulai buka TikTok, egoy segala macam, belum lagi live jualan segala macam. Ya Allah bisa 6 jam, 7 jam kalau di total. Sementara apa kabar Quranmu di rumah gitu ya, udah berapa lama nggak disentuh gitu, udah berapa banyak yang kau pahami dari setiap juz itu ketabok gitu loh. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita suka lakuin sehari-hari tapi nggak ada yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikannya, itu mungkin kita jadi nggak aware atau nggak sadar. Tapi begitu udah ditelanjangin oleh guru-guru kita, akhirnya itu yang merubah kita jadi malu untuk nggak berubah. Jadi walaupun cuma satu ain atau satu ayat nggak apa-apa deh, paksain. Karena kebaikan itu memang harus dipaksain. Jadi kayak aku datang ke sini, mungkin aku lebih enak aku main sama anak-anak di rumah karena lagi libur. Mendingan gue ke mall gitu ya, atau hangout sama teman-teman, atau enggak kemana kayak. Tapi karena aku pengen memaksakan diri untuk datang di sini, ini banyak kebaikan, banyak berkah di sini. Ya emang harus dipaksain gitu. Kemarin sempat umroh. Umroh alhamdulillah. Perjalanan umroh aku kemarin, perjalanan umroh pertama perdana bersama anak-anak, bersama mertuaku, alhamdulillah yang usianya udah 80 tahun. Jadi pengalaman pertama ngebawa anak umur 8 tahun dan ibu mertua yang udah usia 80 tahun. Challenging banget mbak, karena yang satu aku harus ngurusin kursi rodanya mama, yang satu aku harus ngejaga mood anakku supaya nggak cranky, karena umroh itu adalah ibadah fisik yang capek. Buat anak 8 tahun harus sa'i 7 kali, harus tawaf 7 kali, itu masya Allah. Sampai akhirnya ada drama aku sama baby baru kelar umroh, karena baru pertama nyampe, kita mikot di pesawat, nyampe tuh langsung umroh. Jadi belum mapping lokasi hotel kayak, oh kamu bisa lewat lift ini langsung ke Masjidil Haram, oh kita bisa, belum mapping nih, jadi nggak tahu. Pokoknya udah langsung nyampe Masjidil Haram, kita langsung umroh, pulang aku nyasar, ditinggal sama baby sama Bambang duluan ke hotel. Dan itu sakit hati banget, kayak wah gila, kayak ya Allah aku ditinggal, ya Allah. Itu udah berkecamuk ya, setan tuh di belakang bisikin kayak, tuh suami lo tuh ninggalin, nggak peduli sama lo capek lapar baru nyampe, ditinggalin hotel di mana lo sendirian. Untungnya ada Syabila sama Lisan, aku yang pertama kedua. Itu kita berdua tuh udah kayak di ubun-ubun. Bayangin nggak, baru kelar tahalul
terus tahalul nggak ada baby, nggak ada Bambang, kayak cuma bertiga doang. Itu kayak ya Allah sedih banget sih umrah kali ini gitu, ditinggal suami. Itu kan biasanya begitu tahalul tuh kan klimaks ya, kita udah melewati semua rukun umrah, udah selesai, itu tuh jadi gong gitu loh. Tapi itu pasti nangis, kita peluk-pelukan kayak alhamdulillah ini nggak ada baby dong, nggak ada Bambang, perasaannya kayak gimana. Itu diuji. Jadi ternyata Allah tuh pengen uji kesabaran aku yang memang apa ya, mungkin karakter aku yang aku gampang marah banget kalau dicuekin lah. Jadi kayaknya di sana tuh nih makasih nih, ayo bisa nggak nerima situasi. Ternyata miskom, baby pulang duluan karena Bambang ngantuk parah, nangis-nangis, udah minta digendong, udah gendong depan, udah gendong belakang, udah di atas segala macam, dia udah ngantuk hebat. Sampai akhirnya saat terakhir tuh baby sampai pakai kursi roda biar cepat. Pulanglah dia duluan. Kan aku jadi sedih ya, dia capek gitu ya ternyata gendongin Bambang. Akhirnya aku yang minta maaf sama dia. Besokannya kita udah baikan. Jadi banyak cerita seru yang aku ingat, tapi yang aku bersyukur adalah bisa membuat anak gadisku yang udah balik ya begitu berkesan dengan perjalanan umroh ini, sampai dia punya pikiran pengen tinggal di Madinah, nggak pengen pulang lagi. Dia bilang dia pengen restart hidupnya di Madinah, walaupun itu hanya emotional statement. Tapi aku merasa kayak, kok bisa sih Kak mikir gitu? Nggak tahu Bun, aku ngeliat kayak orang-orang di Madinah tuh mereka enak banget ya, kayak hidup di tengah-tengah surga. Kapanpun mau ke Raudhah bisa, kapanpun mau sholat gampang. Mereka cuma tinggal jualan, terus berdagang, berniaga, abis itu sholat, abis itu gitu aja Bun. Ternyata hidup tuh gini doang ya, kok enak ya, aku pengen tinggal di sini Bun.